Selanjutnya kita masuk ke fungsi komposisi. Nah, di sini ada X, F, Fx, G, G, Fx. Nah, input X ini dia dapat menghasilkan Fx. Output dari sistem pertama ini merupakan input dari sistem yang kedua, sehingga akan menghasilkan Gfx. Nah, fungsi dari Gfx ini yang disebut sebagai fungsi komposisi. Nah, input X menghasilkan output Fx, output yang kedua menghasilkan output Gx. Itulah yang dinamakan fungsi komposisi. Komposisi G pada F dilambangkan GOF. Gini, O-nya itu kecil ya. GOF. Nah, harusnya kayak gitu. Nah, GOF X ini sama dengan GFX. Kayak gini. Nah, jadi berdasarkan aturan ini nih, berarti FOG itu berbeda dengan GOF. Nah, kita langsung saja ke contoh. Jika Fx, X per X kuadrat dikurang 9, dan Gx sama dengan akar X, tentukan FOG 2. Oke, kita jawab. Nah, berarti FOG sama dengan F Gx. Nah, sama dengan, berarti ini F dari akar X. Gx-nya dimasukin. Nih, Gx-nya akar X kan? F akar X. Berarti F akar X, nah ini nih kesini diganti. Nah, kita masukin ke sini. Berarti akar X per akar X kuadrat dikurang 9. Hasilnya akar X per ini X dikurang 9. Oke, yang dicari FOG 2. Berarti kita tinggal ganti aja ininya sama 2, ya kan? FOG 2 sama dengan berarti akar 2 per 2 dikurang 9 atau berapa? 1/7 akar 2. Selanjutnya fungsi 1 ke 1. Nah, di sini ada A sama ada B. Nah, setiap unsur himpunan A ini hanya berhubungan dengan unsur yang B yang berbeda. Sebaliknya, nih yang B juga berhubungannya juga cuma 1 sama yang A. Nah, hubungan seperti ini dinamakan hubungan fungsi 1 ke 1. Sehingga sebuah fungsi Fx disebut fungsi 1 ke 1 pada daerah asalnya. Daerah asal itu df. Jika Fa tidak sama dengan Fb untuk A tidak sama dengan B. Gitu. Kita ke contoh. Kenali apakah Fx sama dengan X kuadrat merupakan satu fungsi ke 1 atau bukan. Nah, ini grafiknya, grafik dari Fx sama dengan X kuadrat, dia terus ke atas ya, monoton naik karena X-nya lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih, bahwa Fa ini tidak sama dengan Fb, untuk A tidak sama dengan B. Berarti ini merupakan fungsi 1 ke 1. Selanjutnya, fungsi inverse. Nah, fungsi yang didefinisikan dengan membalikkan fungsi 1 ke 1 disebut fungsi inverse dari F. Nah, inverse dari F ini lambangnya seperti ini, ada min satunya. Ini dibacanya inverse. Nah, dua buah fungsi F dan F1 dikatakan pasangan inverse jika F inverse X, ini sama dengan ya, sama dengan X, dan F inverse dari Fx-nya sama dengan X. Kayak gitu. Kita next ke contoh. Buktikan bahwa Fx sama dengan 3x dan Gx sama dengan x per 3 merupakan pasangan inverse. Oke, kita jawab.
Pertama kita ambil f inverse x-nya sama dengan gx, berarti sama dengan x per 3. Nah, maka f inverse x-nya sama dengan f dari gx, berarti sama dengan f x per 3, ya kan yang atas. Berarti f-nya berapa tadi? 3 ya. 3 per x per 3 sama dengan x. Oke. Nah, selanjutnya f inverse dari fx sama dengan f inverse dari gx sama dengan 3x per 3 sama dengan x. Jadi, kalau kayak gini berarti f inverse dari x-nya sama dengan x, dan f inverse dari fx sama dengan x juga, berarti ini merupakan pasangan inverse. Oke. Nah, selanjutnya latihan soal. Silahkan yang mau dikerjakan, kerjakan. Ya, enggak pun, enggak apa-apa sih, asal ngerti aja. Selanjutnya masuk ke fungsi trigonometri. Nah, kita ke definisi trigonometri. Di sini ada lingkaran. Mana mouse-nya? Di sini ada lingkaran. Nah, kita perhatiin nih segitiga ini. Nah, segitiga pada lingkaran satuan ini, nilai sinus dan kosinus sudut-sudut didefinisikan sebagai berikut. Sin T, nih sin T ini sama dengan Y, dan cos T sama dengan X ya. Sin T-nya sama dengan Y, cos T-nya sama dengan X. T dinyatakan dalam satuan rad. Dalam satuan rad, T didefinisikan sebagai panjang busur dibagi jari-jari. Untuk jari-jari satuan, nilai T sama dengan panjang busur itu. Jika panjang keliling lingkaran berjari-jari R adalah 2VR, maka R-nya sama dengan 1. Panjang keliling lingkaran berarti 2V. Nah, sebagai contoh, berdasarkan pada definisi yang tadi, maka diperoleh beberapa nilai sin T dan cos T. Nah, kayak gini. P-nya X, Y. Misalnya, X-nya 1, Y-nya 0, T-nya 0, berarti sin T-nya 0, cos T-nya 1, dan seterusnya. Hubungan antara satuan radian dan derajat sebagai berikut. 180 derajat sama dengan V radian atau 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Nah, selain fungsi sinus dan kosinus, ada beberapa fungsi trigonometri lainnya. Ada tangen, secant, kotangen, dan cosecant. Nah, kalau tangen X dia itu sama dengan sin X per cos X, secant X 1 per cos X. Ini kotangen, ini kosen tangen 1 per sin X. Dipelajari ya, ini hanya mengingat lagi SMA, SMK juga ada ya. Matematika, trigonometri ya, udah pada belajar. Di sini hanya mengingatkan. Nah, beberapa nilai positif trigonometri pada T tertentu yaitu, nah ini nilai-nilainya ya. Ada yang hafal, nah sin X, sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah K2, sin 60 setengah K3, sin 91, ada yang udah hafal barangkali. Ini sangat, kalau hafal lebih cepat gitu ngerjainnya. Oke, lanjut ke definisi fungsi trigonometri.
Nah, ada beberapa rumus yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. Ini juga udah dipelajarin kan? Kalau sin min X sama dengan min sin X, cos dari min X sama dengan cos X, dan selanjutnya ya, dibaca lagi aja. Nah, sekarang ke contoh soal. Tentukan A sin 5V per 4, B cos 5V per 12. Jawabannya adalah, sebentar. Oke, ada ya, nih. Sin 5V per 4. Oke, dia sama aja kayak sin berapa coba? Sin, biar mudah ya, jadi kita sederhanain. Sin V ditambah V per 4. Hasilnya 5V kan? 5V per 4. Oke, berarti di sini berarti bisa sin V cos V per 4 ditambah cos V sin V per 4. Ya kan? Oke, sin V-nya berapa? 0. Cos V per 4-nya setengah akar 2 ditambah cos V berapa? Min setengah. Sin V per 4 berapa? Ya, setengah akar 2. Oke. Hasilnya jadi berapa? Jadi min ya, min setengah akar 2. Oke. Sekarang yang B. Cos 5V per 12 sama dengan, kita sederhanain lagi, berarti berapa? Cos V per 4 ditambah V per 6. Kayak gini. Rumusnya tadi kan cos V per 4 cos V per 6 ditambah sin V per 4 dikali sin V per 6. Tinggal dimasukin angka-angkanya. Cos V per 4 setengah akar 2 dikali cos V per 6 setengah akar 3 ditambah sin V per 4 berapa ayo? Ya, setengah akar 2. Selanjutnya sin V per 6 berapa? Setengah. Oke. Totalin jadi berapa? Ayo, jadi berapa? Per 4 akar 6 ditambah akar 2. Gimana? Udah mulai pusing? Kita lanjutin lagi ya pusing-pusingannya ke periode dan amplitude pada fungsi trigonometri. Nah, periode secara umum adalah suatu fungsi f(x) dikatakan periodik jika ada sebuah bilangan positif p sedemikian sehingga f(x) tambah p sama dengan f(x). Untuk setiap x, nilai p terkecil yang memenuhi persamaan disebut periode. Nah, fungsi-fungsi trigonometri ini merupakan suatu fungsi periodik. Sebagai contoh, dapat dibuktikan bahwa sin x sama dengan sin x tambah 2v. Selain itu juga dipenuhi sin x tambah 4v sama dengan sin x dikurang 2v sama dengan sin x tambah 12v sama dengan sin x. Nilai-nilai min 2v, 2v, 4v, dan 12v adalah sebuah bilangan p yang memenuhi sin x ditambah p sama dengan sin x. Karena 2v merupakan nilai p terkecil periode dan fungsi sinusnya berarti 2v.
Sehingga fungsi sinus ini dinyatakan sebagai Y sama dengan sin 2V per TX. Oke, bentar. Kita tandain ini ya. Oke, selanjutnya periodenya berarti adalah T karena sin 2V per T X tambah T sama dengan sin 2V per T X tambah 2V sama dengan sin 2V per TX. Nah, ini ada beberapa contoh grafik dari trigonometri. Yang A ini contoh dari grafik sinus, yang B kosinus, yang C tangen, yang D kotangen, yang E seken, dan yang D koseken. Kita ke contoh. Tentukan periode fungsi trigonometri berikut Y sama dengan sin 4Vx. Jawab. Jadi di sini ya. Nah, Y sama dengan sin 4Vx. Nah, kita bandingin ini sama persamaan Y sama dengan sin 2V per TX ya. Jadi ini bisa kita peroleh 2V per T sama dengan 4V. T-nya ketemu periodenya setengah. Sehingga periode dari Y sama dengan sin 4Vx adalah setengah. Nah, ini adalah latihan soal. Ada banyak. Oke.